Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channelnya aku, Wahidi Saka. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Tour de Koreanya dari Incheon ke Busan atau Sabang Merauke-nya Korea. Setelah dari terminal Yeoju, kita udah sampai di jalur sepeda bersama Mas Nandi. Nah, cukup indah ya Nan? Mantap pemandangannya, sungainya luas, lebar, Gunung-gunung dan sungai. Dan jalan kita sepertinya milik kita berdua ini. Ayo kaca. Iya, karena dari perjalanan sebelumnya kita telah sampai di pos Yeoju. Jadi hari ini kita start di terminal kota Yeoju. Dari terminal Yeoju kita cukup menempuh jarak 3 km ke pos Gangcheonbo. Dan jarak ini adalah jarak yang pas untuk awal penyemangat perjalanan kita. Nah guys, sebenarnya perjalanan ini bisa dibilang cukup dadakan. Berawal dari chat tadi malam, akhirnya kita deal besok pagi ke Yeoju dengan menggunakan bus dari Suwon. Dari terminal Suwon ke terminal Yeoju kita dikenakan biaya ongkos 6.000 dengan perjalanan sekitar 2 jam. Dan karena ini dadakan, jadi aku nggak sempat mereview jalur-jalur yang akan dilalui. Sebenarnya sih Mas Nandi pengennya perjalanan ini dimulai dari kota Yeoju ke kota setelahnya, yaitu kota Chungju. Tapi karena ini dadakan dan aku malas lihat rute, jadi aku saranin perjalanannya dari kota Yeoju ke kota Chungju terus ke kota Mungyong. Jaraknya sekitar 120 km. Nah guys, setelah digeber 3 km dari terminal Yeoju, akhirnya kita jumpa pos pertama di perjalanan ini. Setelah sampai di pos Gangcheonbo Incheon Sento atau 10, Mas Nandi siap-siap nyiapin buku paspor. Halo guys, kita stempel di Gangcheonbo Incheon Sento, pos ke-10 dari jalur Hanggam. Nerusin yang jalur-jalur kemarin. Setelah pos Gangcheonbo, kita menuju ke pos Binason. Jaraknya 28 km dari pos tadi, pos Gangcheonbo. Untuk jalurnya masih sepanjang bantaran Sungai Han, jadi bisa dibilang jalur ini jalur asli. Masih di pedalaman Chungju, jalanan sepi. Jalanan milik kita berdua. Bayangin guys, pemerintah Korea ngeluarin banyak duit buat bangun jalan dan dinikmatin semua oleh kita. Kita nemuin pos PHP guys. Bentuknya pos tapi bukan pos tempel. Kacau. Masih ya. Kilo maning. Lanjut guys, gajah. Setelah dari pos Binason, kita akan menemui tanjakan pendek dan ringan.
kita juga akan melewati jalur lembah yang disuguhi bukit-bukit di kanan kirinya dan juga aliran sungai. Lagi tuh tenda. Yang lipat. Kantor sing anu. Itu po. Yang lipat apa? Dilipat sih dari bundar gede kan ya? Sing lipat Tapi bisa dicopot di rangkai. Tenda duk. Arah nih. sungguh. Oh kayak sing tongkat gak sing stick kan. Iya. Setelah tadi kita di pos PHP sekitar 8 kilo sampai sini, nyampe juga kita di pos ke-11 di Nesom Injang Sento. Kita stempel dulu. Fighting! Nah guys, di pos Dinasom ini kita teruskan menjadi pos terakhir dari jalur Namhanggang. Jadi kita nggak mampir ke pos Cungjudam karena pos Cungjudam berlawanan arah dengan rute Jodsan. Yang dikhawatirin kalau kita mampir ke Cungjudam, kita akan kehabisan tenaga. Sebenarnya sih jarak 120 km ini biasanya kita mampu jika jalurnya datar. Tapi karena kita cari aman, jadi kita nggak mampir ke pos Cungjudam. Dan ternyata perkiraan kita benar, karena kita nggak nge-review jalur yang akan dilalui. Di akhir perjalanan sekitar 25 kilometeran, ternyata ada jalur yang cukup legend, jalur yang dilabeli dengan jalur terberat di rute cross country ini. Tapi dari target perjalanan sejauh 120 km ini, 90 km-nya cukup asik dengan suguhan bukit-bukit, sungai dan danau, ditambah lagi jalanan yang sepi dan luas. Dan 15 km-nya sangat free dan nyesek, sisanya cukup happy karena dapat ganjaran dari rute tanjakan yang legend itu. In her heart there's a home, there's a black mark on her soul. In her hands is my heart, and she won't let go till it's scarred. Try to breathe but I can't, cause the air she feeds me is damned. Got a touch like a thorn, cause the girl she's hiding horns. She got blood cold as ice and a heart made of stone, but she keeps me alive. She's the beast in my bones. She gets everything she wants when she gets me alone, like it's nothing. She got two little horns and they give me a little She got two little horns and they give me a little suicide.
mobil guys. Iya. Perasaan Robi ngomong punya RB. Ayo sih jembatan kene apa belok ya guys? Masih sih ya. 12 guys. Belok peta. Pointed at me and there's nowhere to run from the fire she breathes. Horns like a devil, pointed at me, she got she's a fire in the sin, and I burn breathing her in. Now it's love suicide, and I'll sell my soul for the high. Truth be told, I don't mind, 'cause her hell's my paradise. She can crush every hole, got her heels stomping down the Kita udah ada di pos pertama CJ Jajon Gogil, pas di depan pos, tapi karena nggak ada tenaga nggak bisa jalan ke pos guys. nunggu tenaga pulih baru kita jalan untuk stempel. Banyak bukit tapi lumayan cantik, bukan lumayan sih, emang cantik ya. Cantik banget gitu sekarang di sini. Memang areanya perbukitan, sungai-sungainya besar. Sungai-sungainya besar, bersih. Tambah lagi jalannya sepi, kayak seolah-olah jalan ini diciptakan untuk kita berdua. Iya, Mas Nandi udah belajar, katanya stempelnya harus 2 kali karena ada di 2 tempat, 2 pertemuan pos. Ini apa ya? Ini ada di ujung ini ujung Henggang di sini dan setar sama di petnya CJ Tanjung P juga kan. jadi pos ini masuk di pos Hanggang dan masuk lagi di pos setar. Nah guys, sekarang kita lagi melewati perkebunan, kemungkinan perkebunan Boksonga, buah khas Korea. Buah Boksonga kalau di Indonesia apa ya? Kesemak bukan? Bukan ya? Plum, peach. Itu apa plum ya? Berarti nggak ada di Indonesia. Nggak ada kayaknya. Ntar aku bawain buat kalian deh. Get me out of broken hearts and starting fights. Dan inilah jalur legendnya, rute yang paling terberat di jalur cross country-nya Korea. Jalur yang dinamai Iwaryong ini atau jalur naga. Panjang jalur tanjakannya kurang lebih 11 km dengan rata-rata gradien 10% dan 14%, tanpa ada yang landai sedikit pun, tanpa ada bonus turunan. Jadi kita akan hadapi tanjakan ini sampai ke puncak. Alhamdulillah kita telah sampai di puncak Iwaryong. Ketinggian nggak tahu berapa, pokoknya menyakitkan. 700. Tapi buat kalian yang di sini mending cobain. View-nya eksekutif. Kita ada di ketinggian 700 meter dan ini adalah puncaknya. Tapi dengan view seperti ini, rasanya usaha yang nyeri dan nyesek tadi terbayarkan.
Bahkan setelah kita berhasil muncak, rasanya nggak akan kapok lagi untuk naklukin jalur Iwaryong. Ada di pos Irwayong Kugeyu Geso Injeng Sento. Pos ini juga jadi pos terakhir kita, pos perpisahan. Hari ini kita udah nempuh jarak 110 atau 120 kilo, tapi sayangnya cuma dapat 5 pos. Beda sama di Seoul, kalau 100 mungkin udah dapat 8 pos. Nah, kayak gini. Mas Nandi lagi istirahat, guys. View-nya keren. Foto dikit dah. Gimana menurutmu jalan ke Irwayong? Wow, amazing. Amazing, Namsan aja ya. Ya kalau Namsan mungkin, kalau Namsan masih pendek ya. Ini panjangnya, ampun, 4 kilo lebih lah, 4 kiloan. Terus ditambah lagi nggak ada warung. Nggak ada turunan pula. Nggak ada turunan, jahat tidak. Ratus. Kita ada di tempat peristirahatan Iwaryong, persis sesuai namanya, jalur naga. Buat teman-teman yang akan melewati jalur Iwaryong, diusahakan botol bidon terisi penuh atau membawa botol minuman ekstra, karena sepanjang tanjakan nggak disediain keran air minum kecuali warung di puncak Iwaryong. Just know that I need you. Know that I need you. I need you. Setelah kita turun di Iwaryong, kita akan dimanjakan dengan turunan, bahkan sampai menuju ke Terminal Mungyong. Dan Terminal Mungyong inilah yang menjadi akhir perjalanan kita, karena besok kita udah mulai kerja lagi. Dari Terminal Mungyong menuju ke Suwon, kita dikenakan biaya 11.000 dengan perjalanan selama kurang lebih 2 jam. Oke guys, sampai di sini aja cerita kita hari ini. Ikuti perjalanan kita selanjutnya dengan like, share, subscribe, dan tombol lonceng. Sampai jumpa.